Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat apoteker Gina. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagi seorang apoteker APJ di apotik, apa saja yang harus kita berikan kepada anak magang. APJ di apotik, apa saja yang harus kita berikan kepada anak magang yang berada di apotik kita sebagai pengelola apotiknya. Mungkin kita bingung apa sih yang mau kita berikan ke anak magang, baik itu mereka anak sekolah menengah farmasi ataupun mereka yang sarjana farmasi ataupun diploma 3 farmasi. Yang pasti dari instansi mereka akan memberikan apa sih capaian pembelajaran yang mereka inginkan setelah mereka magang di apotik kita. Biasanya instansi itu memberikan buku panduan. Jadi saya dapat beberapa buku panduan dari instansi, baik itu dia D3 maupun S1 maupun dia sekolah menengah farmasi. Jadi ada panduannya tersendiri, capaian apa yang mereka harapkan setelah mereka magang di apotik kita. Ketahui ketika mereka di apotik. Yang pertama adalah administrasi pencatatan obat-obat kosong. Itu kita catat di dalam buku Depekta namanya. Kemudian pelaporan obat-obat di apotik. Kalau di apotik tersebut ada obat narkotika dan psikotropika, pasti ada pelaporannya. Ya, itu yang perlu diketahui untuk administrasi. Kemudian pengelolaan obat di apotik, mereka harus sangat paham ini untuk pengelolaan di apotik, karena ini akan menjadi bekal mereka ketika mereka nanti keluar dari apotik. Yang pertama adalah perencanaan. Bagaimana sih sebuah apotik merencanakan pengadaan obat di apotiknya? Perencanaan bisa berdasarkan dengan penyakit, bisa berdasarkan obat-obat yang mengalami namanya fast moving atau obat-obat slow moving. Kita tahu obat yang cepat habis itu pasti kita memesannya dalam jumlah yang banyak, atau obat-obat yang slow moving pasti kita memesannya dengan jumlah yang sedikit. Itu terkait dengan perencanaan. Kemudian anak-anak juga harus tahu setelah direncanakan, maka kita harus memesannya. Kemana kita harus memesan obat tersebut? Yang jelas kita memesannya ke pedagang besar farmasi, distributor obatnya yang berizin. Kita akan melayangkan sebuah SP kepada distributor. Nah, kita ajarin teman-teman kita bagaimana menulis SP di buku SP. Surat pesanan obat biasa, obat narkotika, psikotropika, atau obat-obat prekursor dan obat-obat tertentu. Nah, kita ajarin mana obat-obat tersebut dan kita akan memesan obat tersebut ke PBF mana. Kemudian setelah kita memesan, pasti obatnya akan sampai ke apotik datang. Nah, apa yang harus kita berikan edukasi ke siswa kita? Kemudian menerima obat yang sampai dari PBF, kita harus memberikan edukasi juga kepada peserta magang kita. Yang pertama, kita harus melihat kesesuaian antara surat pesanan dengan barang yang sampai. Itu tidak boleh terlewatkan. Setelah kita cek antara obat yang sampai dengan surat pesanan kita sudah sama, kita cek kembali juga nomor batch-nya sesuai tidak, ED-nya masih jauh atau tidak, jumlahnya sesuai atau tidak. Itu harus kita cek dengan teliti. Itu yang harus kita sampaikan kepada peserta magang. Kemudian memberikan tanda tangan dan cap. Itu terkait oleh apoteker atau asisten apoteker di apotik. Kemudian setelah kita menerima, kita kemudian melakukan penghargaan obat
penghargaan, kita juga seharusnya kita juga memberikan edukasi kepada peserta magang bagaimana cara kita memberikan harga obat di apotik. Setelah kita hargai, obat tersebut kita simpan di mana? Kita juga harus memberikan pengarahan, kita menyimpannya untuk obat-obat keras di mana, obat-obat bebas terbatas di mana, obat-obat yang narkotika, psikotropika di mana, kemudian obat-obat yang terkait dengan di bawah suhu ruangan disimpannya di mana, kemudian untuk obat-obat yang baunya sangat menyengat mungkin tempatnya juga berbeda. Nah, itu terkait dengan penyimpanan. Atau bisa kita menerapkan juga mengajari teman-teman yang magang dengan sistem FIFO dan FIFO. Mana obat yang expire-nya dekat, maka itu yang duluan kita jual. Mana obatnya yang datangnya duluan, bisa duluan kita jual. Tapi kita harus selalu memberikan pemahaman, selalu membimbing anak-anak tersebut, karena kalau kita lepaskan mereka tidak mengerti gitu, karena memang tugas kita sebagai apoteker di apotek ini memberikan bimbingan kepada teman-teman yang magang di apotek kita, sehingga ada nilai plusnya ketika mereka selesai magang di apotek kita, mereka mengetahui ya. Itu terkait dengan penyimpanan. Kemudian setelah penyimpanan, pencatatannya bahwa obat masuk ini kita catat ke dalam buku penerimaan barang. Kita salin faktur tadi, faktur pembelian tadi dari PBF ke dalam buku pencatatan barang masuk. Dan itu kita simpan tertata rapi, yang dimana tempat buku penulisan barang masuk, kemudian dimana kita mengarsipkan faktur tadi, apakah dia termasuk faktur yang tunai, cash, atau faktur kredit. Jadi kita harus memisah dan memilahkannya, sehingga tidak ada nanti kesalahan pada saat pembayaran atau tagihan di kemudian harinya. Itu terkait dengan pencatatan. Kemudian setelah pencatatan, pendistribusian berarti terkait dengan pelayanan obat ini kepada pasien. Jadi kita juga harus memberikan edukasi juga kepada teman-teman magang. Bagaimana kita memberikan pelayanan kepada pasien? Bagaimana kita membuka suatu pertanyaan, siapa yang sakit, sudah berapa lama sakitnya, dan itu harus kita gali. Kita berikan contoh kepada teman magang, sehingga pada saat mereka telah mengerti, maka mereka akan mengaplikasikan ilmu tersebut. Jadi kita berikan dulu edukasi di awal, sehingga tidak terjadi kesalahan lagi. Sahabat apoteker Gina, tadi kita bincang-bincang tadi, itu adalah mungkin sekelumit yang bisa kita berikan kepada teman-teman yang magang di apotek kita, sehingga mereka kita benar-benar kita tutor, kita ajarin, kita berikan pengajaran kepada mereka, sehingga mereka ketika mereka keluar dari apotek kita, mereka memperoleh wawasan yang cukup terhadap pelayanan obat di apotek. Jadi sebagai seorang apoteker, kita memang harus memberikan tutor, kita harus memberikan contoh kepada mereka, karena tidak mungkin mereka datang ke apotek kita langsung bisa. Ya, namanya anak magang pasti mereka mau belajar, pengen belajar, sehingga mereka menjadi lebih tahu. Jadi tugas kita sebagai apoteker di apotek, kita memberikan edukasi kepada peserta magang kita dengan begitu tulus, ikhlas, karena ini terkait dengan ilmu yang kita berikan kepada mereka. Karena ketika memberikan ilmu, tidak ada nantinya kita rugi, karena mereka akan selalu ingat dengan kita. Oke, teman-teman apoteker, sekian, terima kasih perjumpaan kita kali ini. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.